Di sebuah kota kecil di pinggir Jawa Tengah, ada sebuah rumah kos tua berlantai 2 yang berdiri sejak tahun 70-an. Bangunannya reot, cat dindingnya mengelupas, dan halamannya dipenuhi tanaman liar yang tak pernah dipangkas. Namun harga sewanya murah, hanya 100.000 per bulan, sehingga tetap ramai dihuni buruh pabrik, mahasiswa miskin, atau karyawan toko. Pemiliknya adalah Pak Wiryo. Usianya sekitar 55 tahun, berkepala botak, berkacamata tebal dan selalu mengenakan celana kain longgar. Orang-orang mengenalnya sebagai pribadi yang halus, suka menolong, dan sering mengantar makanan ke kamar para penghuni kos. Tapi tak ada yang tahu, Pak Wiryo punya luka batin yang menahun sejak istrinya meninggal akibat selingkuh dan kabur bersama pria lain. Sejak itu, Pak Wiryo benci ditinggal pergi. Ia ingin semua orang tinggal bersamanya selamanya. Saat malam tiba, ketika para penghuni kos sudah tertidur, Pak Wiryo berjalan perlahan di lorong. Kakinya memakai sandal tipis agar tak terdengar. Di tangannya ada botol kecil berisi cairan formalin pekat dan suntikan besar berkarat. Ia masuk ke kamar pertama, kamar milik Lucy, mahasiswi semester akhir yang selalu pulang larut karena kuliah sambil bekerja. Pak Wiryo menatap wajah Lucy lama sekali, seolah menghafal setiap lekuk wajahnya. Lalu perlahan, ia menyuntikkan formalin ke pembuluh darah di lengannya. Lucy terkejut setengah sadar. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbuka menatap Pak Wiryo dengan horor. Tapi dalam hitungan menit, tubuhnya kaku. Napasnya berhenti. Pak Wiryo tersenyum kecil. Ia mengelus pipi Lucy, lalu menutup selimutnya dengan rapi. Ia bergumam, "Jangan khawatir, besok kamu akan jadi sangat cantik." Keesokan paginya, saat penghuni kos lain pergi bekerja, Pak Wiryo menyiapkan ruang tamu besarnya. Ia menata kursi kayu tua menghadap jendela, membersihkan debu di patung keramik, dan menyalakan radio kesayangannya yang selalu memutar lagu keroncong lawas. Ia menggotong tubuh Lucy yang sudah kaku ke ruang tamu, mendudukkannya di kursi, lalu mengambil jarum dan benang hitam tebal. Dengan telaten, ia menjahit kelopak mata Lucy agar tetap terbuka, menatap lurus ke depan. Ia memakaikan gaun pink berbunga kecil, merapikan rambutnya dengan sisir tua, dan memulas bibirnya dengan lipstik merah. Setelah selesai, Pak Wiryo mundur beberapa langkah dan menatap karyanya sambil tersenyum puas. "Cantik sekali, kau cocok jadi putri di sini." Malam berikutnya, ia melakukan hal yang sama kepada penghuni kos lainnya. Rudy, buruh pabrik plastik yang selalu menunda bayar kos, disuntik formalin saat tidur pulas karena kelelahan. Tubuhnya digotong ke ruang tamu, dimandikan, dipakaikan jas hitam. Rambutnya disisir klimis. Matanya dijahit agar terbuka menatap Lucy selamanya. Setiap malam, satu persatu penghuni kos hilang. Namun tak ada yang curiga karena mereka rata-rata adalah perantau miskin tanpa keluarga dekat. Jika ada yang menanyakan, Pak Wiryo hanya berkata, mereka sudah pindah mendadak karena kerja di kota lain. Semua percaya karena tak ada yang peduli pada orang miskin. Sampai suatu hari, seorang mahasiswa bernama Tony yang menempati kamar paling ujung, pulang lebih awal dari biasanya. Ia heran melihat rumah kos sepi dan gelap, padahal biasanya ramai suara TV dan obrolan di dapur. Saat masuk ruang tamu, Tony menjerit histeris. Ia melihat 4 mayat duduk berjejer di sana. Mata mereka dijahit terbuka, menatap kosong ke arahnya. Tubuh mereka dipakaikan baju lucu warna-warni, dengan pipi dipoles bedak tebal. Pak Wiryo muncul dari balik tirai, menatap Tony dengan senyum lebar. "Kamu pulang lebih cepat hari ini." "Bagus, ayo sini, duduk bersama mereka. Biar kamu nggak kesepian." Tony lari sekuat tenaga keluar rumah kos, menabrak pot bunga dan hampir terpeleset. Ia menjerit di jalan.
menarik perhatian warga. Polisi datang beberapa menit kemudian dan mendobrak pintu rumah kos tua itu. Saat mereka masuk, bau formalin menyengat hidung. Di ruang tamu, mereka melihat pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. 5 mayat duduk berjejer, mengenakan pakaian rapi seperti boneka pajangan. Mata mereka dijahit terbuka. Beberapa masih berambut basah karena baru dimandikan. Di pojok ruangan, Pak Wiryo duduk sambil tersenyum kecil, menatap polisi dengan mata sayu. Ia berbisik, "Aku benci ditinggal pergi. Sekarang mereka nggak akan pernah meninggalkanku lagi." Sebelum kita lanjut ke bagian akhir kisah ini, jangan lupa subscribe channel Cerita Serim sekarang juga dan nyalakan loncengnya, karena setiap hari kita akan membongkar kisah nyata paling kelam yang mungkin belum pernah kalian dengar. Saat diinterogasi, Pak Wiryo tetap tenang. Ia bahkan meminta polisi untuk menata ulang posisi mayat-mayat itu, karena katanya mereka belum duduk sesuai tempat yang ia inginkan. Di persidangan, Pak Wiryo dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat dan dipindahkan ke rumah sakit jiwa khusus kriminal. Namun, para perawat di sana sering melaporkan kejadian aneh. Setiap malam terdengar suara orang mengobrol ramai dari kamarnya, padahal ia sendirian. Kadang terdengar suara tawa perempuan, suara anak muda bercanda, dan suara musik keroncong pelan. Saat diperiksa, Pak Wiryo selalu duduk di sudut kamar, menatap tembok kosong sambil tersenyum. Ia hanya berbisik pelan kepada perawat, "Mereka semua di sini bersamaku. Mereka nggak pernah ninggalin aku lagi." Menurut cerita perawat, setiap malam Jumat Kliwon, bayangan hitam banyak terlihat duduk berjejer di lantai kamarnya, seolah menemaninya, seolah menatap siapa saja yang berani masuk. Dan sejak rumah kos itu dikosongkan, tak ada yang mau membeli atau menempati. Karena setiap malam lampu ruang tamunya tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan siluet 5 orang duduk berjejer di kursi, menatap keluar jendela dengan mata yang dijahit terbuka. Jika kalian suka dengan kisah mengerikan ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sekarang juga. Karena di balik wajah orang baik, bisa saja tersembunyi jiwa yang paling kejam dan menyeramkan. Sampai jumpa di cerita serim berikutnya, dengan kisah nyata yang akan membuat tidur kalian tak pernah tenang lagi malam ini.